Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa rahmatan lil-alamin wa ja'alahu nuran yudhi'u bihi durubal hayah wa dusturan khalidan yunazzimu syu'unal insani fi dunyahu wa ukhrahu. Wassalatu wassalam ala man talaqqa hadzal kitaba faballagha kamilan ghaira manqus fakana khaira muballighin wa khaira qudwah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdihi fa'tu bi suratin min mithlihi qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadzal qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah kita malam ini seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu tentang makna dan tantangan kemukjizatan Al-Quran di era sains dan teknologi. Satu tema yang sangat menarik dan sangat kita butuhkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam judul itu ada 3 yang perlu dijelaskan. Pertama, apa itu kemukjizatan, apa itu mukjizat, dan apa itu Al-Quran, dan bagaimana tantangannya. Yang pertama, Al-Quran itu sebenarnya memperkenalkan dirinya di berbagai ayat di dalam suci Al-Quran. Kalau kita membacanya di bulan suci Ramadan dengan baik dan merenungi maknanya, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran memperkenalkan tentang apa itu Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu sederhananya, Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat sempurna, bacaan yang berkualitas, bacaan di mana di dalam Al-Quran dikatakan adalah kitab suci. Sama dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu, disebut dengan bulan suci. Kenapa Al-Quran disebut kitab suci? Karena Al-Quran mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Allah mengatakan Al-Quran itu la yamassuhu, tidak boleh disentuh, tidak disentuh kecuali mereka yang suci. Yang dimaksud suci siapa, Pak? Ulama kita memiliki 3 perspektif. La yamassuhu illal mutahharun, perspektif pertama mengatakan bahwa tidak disentuh oleh kecuali orang-orang suci, maksudnya hanya disentuh oleh oleh malaikat di Lauh Mahfuz. Al-mutahharun yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Karena kita tentu sudah sering sekali mendengar bahwa Al-Quran itu turun 3 tahap. Dari Allah ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah diantar oleh Jibril ke Muhammad.
Jadi sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran itu sudah sempurna di Lauh Mahfuz, dan itu yang sentuh hanya para malaikat. Jadi mulai dari sini kita sudah bisa membangun persepsi bahwa betul-betul Al-Quran itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa disebut suci? Karena dia tidak boleh disentuh kecuali orang-orang beriman. Ya. Itu sebabnya kalau ada non-muslim mau belajar tentang Islam, mau belajar tentang Quran, kita kasih terjemah. Karena sesungguhnya tidak boleh disentuh kecuali orang beriman. Ini perspektif kedua. Perspektif yang ketiga, kenapa disebut suci? Karena kitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang memiliki wudu. Dan ini yang kita pegangi di Indonesia, karena kita di Indonesia, Bapak Ibu, rata-rata bermazhab Syafi'i. Di agama kita, di Islam itu banyak sekali mazhab, tetapi Indonesia terlanjur bermazhab Syafi'i. Dan mazhab kita Syafi'i mengatakan kitab ini tidak boleh disentuh kecuali mereka yang memiliki wudu. Al-Quran disebut sebagai mu'jizat. Nah, ini maknanya. Mengapa Al-Quran disebut mu'jizat? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tadi mengatakan di dalam Al-Quran, mu'jizat itu sebenarnya artinya sesuatu yang Allah berikan kepada nabinya untuk membuktikan kebenaran bahwa dia nabi. Jadi mukjizat itu tidak diberikan kepada semua manusia, hanya nabi yang memiliki mukjizat. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nabi, banyak rasul, dan mereka rata-rata diberi mukjizat. Dan mukjizat, satu-satunya mukjizat yang tidak berbentuk fisik itu Al-Quran. Karena beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad itu diberikan juga mukjizat, bukti kebenaran kenabiannya, tapi dalam bentuk fisik. Misalnya Bapak Ibu, kita sering mendengar bahwa Nabi Musa itu salah satu mukjizatnya adalah dia melemparkan tongkatnya kemudian berubah jadi ular. Nah, ini kalau orang biasa yang lakukan dia bilang sihir itu. Tapi ini Nabi Musa diberi mukjizat, dia bisa menjadikan tongkatnya itu menjadi ular. Yang kedua, ketika dia dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian sudah mentok, di depannya ada laut, terjebak. Begitu dia anukan tongkatnya, kemudian laut itu menjadi darat. Itu kemujizatan Nabi Musa. Kemujizatan Nabi Isa misalnya, sebagai bukti kebenarannya, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa mengobati orang sakit. Itu Nabi Isa. Nabi Adam, dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi Ibrahim, dia diberi mukjizat, dia dilempar ke dalam api, dia tidak terbakar oleh Raja Namrud. Ini mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang bentuk fisik. Kenapa bentuk fisik? Karena Bapak Ibu sekalian, karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu durasi kenabiannya itu sementara, terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala karena ingin menjadikan syariat Islam adalah agama yang berlaku sampai hari kiamat, maka tidak cukup dengan bukti mukjizat fisik.
Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad mukjizat dalam bentuk non fisik. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini sejak dia diturunkan menjadi mukjizat sampai hari kiamat. Apa maksudnya mukjizat? Maksudnya mukjizat sampai hari kiamat tidak ada orang yang bisa membuat seperti Al-Qur'an. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita tahu dalam sejarah Islam, bangsa Arab adalah bangsa yang ahli sastra, yang sering sekali mereka membuat perlombaan-perlombaan puisi, kesusastraan, keindahan bahasa. Tetapi begitu Al-Quran turun, tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Itu yang disebut dengan mukjizat. Jadi mukjizat itu Bapak Ibu sekalian dari kata-kata ajaza, ajiz, lemah. Jadi kalau ada orang lemah namanya ajiz. Mukjiz artinya sesuatu yang tidak bisa diadakan oleh orang lain, tidak ada yang bisa menandinginya. Ini Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Salah satu bukti kemujizatan Al-Quran, 14 abad yang lalu, 1400 tahun lebih, Al-Quran diturunkan sampai hari ini satu pun hurufnya tidak ada yang berubah. Ini keaslian dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, az-zikr itu maksudnya Al-Quran, dan kami yang menjaminnya, menjamin keasliannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini modal kita umat Islam. Orang-orang non-muslim sudah tahu bahwa kekuatan umat Islam itu di sini, di Quran ini. Itu sebabnya musuh-musuh Islam tidak pernah berhenti berpikir bagaimana umat Islam jauh dari Quran. Apa buktinya Bapak Ibu sekalian? Itu tadi Al-Quran yang kita baca sekarang, Al-Quran yang kita baca ini Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan anak-anakku, adik-adik. Al-Quran yang kita baca sekarang itu tidak ada bedanya satu huruf pun yang dibaca oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu satu kelebihan, Pak. Dan tidak ada kitab suci di dunia ini sejak dulu sampai sekarang yang kalau dibaca paham atau tidak paham dia bernilai ibadah. Ini Quran. Orang yang tidak tahu bahasa Arab baca Quran dapat ibadah. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa ini penting disampaikan karena anak-anak kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita pasti tahu nih dengan godaan teknologi kita, gadget. Jangankan anak-anak kita sendiri, tanya diri kita sendiri, Pak. Seberapa intens kita memegang Al-Quran? Kita itu hampir tidak pernah lepas dari smartphone kita. Padahal tadi Al-Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan Quran. Di sinilah diturunkan Al-Quran. Jadi kitab suci diturunkan di bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Ini malam 22. Dan kita sudah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami turunkan di bulan di malam Lailatul Qadar, itu artinya 10 terakhir, Pak. Karena ada dua versi tentang turunnya Al-Quran, kapan turunnya Al-Quran. Di negara-negara Arab itu rata-rata perayaan nuzul Quran itu 27 Ramadan. Di negara-negara Asia 17. Pertanyaannya, yang mana yang benar turunnya Al-Quran? Semuanya benar. Karena satu turun sekaligus, yaitu 27 Ramadan. Ketika Al-Quran mengatakan kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu artinya tahap pertama turunnya secara sekaligus 30 juz turun di Lauh Mahfuz. 17 Ramadan itulah yang dirayakan karena mulai Jibril menurunkan Al-Quran tahap demi tahap sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu secara berangsur. Malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya apa maknanya dia mukjizat? Tadi kita sudah tahu bahwa mukjizat itu artinya sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi untuk membuktikan bahwa dia betul-betul Nabi. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Saya sering sekali menyampaikan bahwa di barat, orang-orang saintis, orang-orang ilmuwan di barat, bahkan yang ateis, itu tiba-tiba menjadi mu'allaf, itu karena membaca Al-Quran. Mereka baca Quran, menangis di depan Quran karena penemuan-penemuan ilmiahnya ternyata bersesuaian sejalan dengan apa yang diungkap oleh Al-Quran. Ini sepatutnya menjadi renungan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita modal besar, mukjizat, di mana isinya itu tidak ada yang bohong, Pak. Berbeda kalau kita baca sejarah. Buku yang paling besar potensi bohongnya itu sejarah. Buku yang paling besar potensinya bohong itu sejarah. Kenapa? Karena orang bilang sejarah itu tergantung siapa penulisnya. Jadi kalau penulisnya bermazhab ini, dia akan menulis sejarah sesuai dengan kepentingannya. Termasuk nih sejarah tentang sejarah kita. Banyak sekali versinya tentang G30 SPKI misalnya. Itu banyak sekali versi di situ, Pak. Karena sesuai ini. Nah, tapi Al-Quran, Pak, Al-Quran itu kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu deklarasi Tuhan. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah mereka tidak merenungi Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran law kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Tuhan, maka pasti dia akan menerukan berbagai kontradiksi-kontradiksi. Tapi Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menguatkan, saling membenarkan, Pak. Itu sebabnya ada yang disebut dengan tafsir tematik. Tafsir tematik itu artinya kalau kita ingin memahami satu ayat, jangan pahami dari ayat itu saja. Harus kumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan tema yang sama. Karena antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menafsirkan. Nah, itu kekurangannya sebahagian dari kita sekarang, Pak. Belajar agama 1 minggu, 1 bulan, baru 1-2 ayat baca, apa bilang? Salah itu ulama itu. Padahal ulama kita, Pak, bertahun-tahun kodok membaca Quran, bertahun-tahun bersahabat dengan Quran dengan berbagai pendekatan yang dia gunakan, baru mengatakan bahwa begini-begini tafsirannya. Tetapi salah satu fenomena yang mengerikan sekarang itu ada orang disebut hijrah.
Jadi ada orang yang tadinya di alam gelap tiba-tiba hijrah, menganggap dirinya dulu kotor, tiba-tiba masuk hijrah, menganggap dirinya suci, yang lain itu semua kotor, Pak. Termasuk menyalahkan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang singkat ini, sudah 20 menit. Insya Allah nanti di subuh hari kita akan sambung, ya. Kita akan bicara bagaimana tantangan kemujizatan Al-Quran dan bagaimana kita menghadapinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.